Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam tangguh dan bersatu. Teman-teman, selamat datang kembali di praktikum Activity Based Boosting dan Band Scorecard pertemuan ke-6 ya teman-teman. Sini kita akan membahas lanjutan dari soal 1 biaya gabungan teman-teman. Namun kita akan membahasnya dari sisi metode kedua teman-teman ya, yaitu ini teman-teman, nilai jual pada titik pisah dan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, kemarin kita sudah memakai metode pertama ya, yang ukuran basic seperti itu. Langsung saja teman-teman, di sini kita kerjakan ya. Di sini udah ada Excelnya. Nah, ini ya, untuk metode 2 ya, metode nilai jual pada titik pisah seperti itu. Nah, di sini caranya masih kurang lebih sama ya, kita memakai tabel juga untuk mempermudah perhitungan teman-teman seperti itu. Di sini ada kolom produk, ada unit, harga jual, total harga jual, proporsi, alokasi biaya gabungan, dan biaya gabungan per unit. Jadi intinya itu metode 2 adalah menggunakan teman-teman ya, menggunakan proporsi atau jumlah proporsi masing-masing ikan ya. Nih, ikan segar, ikan asap, ikan kalengan tuh berapa sih persentasenya untuk menerima biaya gabungannya ini yang 360 750. Itu berapa sih persentasenya, atau 20%, 40% dan lain sebagainya, itu berapa gitu. Nah, itu kita tahunya adalah dari harga jualnya gitu. Jadi nanti di sini harga jualnya nanti itu misalkan di sini 29.500, nah 29.000 nanti dibagi dengan total seluruh harga jualnya. Nah, biar nggak bingung, kita langsung aja contoh ya. Oke, di sini ada ikan segar kualitas 1 teman-teman. Nah, ini kan ada ikan segar kualitas 1 ya, seperti itu. Nah, ini ya, di sini ya ada ikan segar kualitas 1. Nah, unitnya di sini kan itu berapa, ada berapa kilogram teman-teman ya. Jadi itu di sini ada 9.250 kg. Ini teman-teman udah bisa ada informasinya, itu ada di modul. Jadi teman-teman nanti bisa lihat aja itu unitnya berapa gitu. Nah, terus kita ke harga jualnya teman-teman. Nah, harga jualnya kalau berdasarkan di modul itu adalah di sini itu 29.000 per kilogramnya ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, berarti total harga jualnya teman-teman itu tinggal kita kaliin unit dikali dengan harga jual, seperti itu. Tinggal dapat deh di sini 268 sekian lah teman-teman, seperti itu. Nah, untuk mencari proporsinya berapa sih, nanti tinggal kita bagi teman-teman, total harga jual yang ini ya dibagi dengan si ininya teman-teman, seperti itu. Oke, nanti kita langsung aja cari ya. Di sini kita dengan cara yang tadi ya sama aja, tinggal kita cari. Yuk, kita mulai sekian teman-teman untuk si ikan asap dan juga ikan kalengan, untuk unit dan harga jual dari ikan asap dan ikan kalengan itu. Nah, total harga jualnya tinggal kita kaliin aja dengan cara yang sama, itu nanti tinggal kita temuin nih di sini, itu dapatlah sekian 138.70 sekian teman-teman ya. Nah, ini kita jumlahin aja yang ketiga ini dan dapatlah yang ini teman-teman, seperti itu 477.300. Nah, dari sekarang, dari ini kita bisa cari proporsi teman-teman. Gimana caranya? Nah, untuk ikan segar berkualitas 1 itu caranya adalah ini teman-teman ya, total harga jual si ikan segar dibagi dengan total keseluruhannya. Nah, ini 268 ya, yang ini itu dibagi dengan yang 477.300. Tuh, tinggal dikali 100 dan dapatlah di sini itu, oh dia ternyata 56% menerimanya teman-teman, seperti itu. Pun sama dengan yang ikan asap dan juga ikan kalengan teman-teman, dengan cara yang sama kita bisa mencari. Nah, ini ya, oh ternyata untuk ikan asap tuh 29%, untuk ikan kalengan itu 15%, seperti itu. Nah, berarti ini yang paling besar adalah ikan segar ya teman-teman, 50%. Terus kedua ikan asap, dan yang ketiga ikan kalengan 15%. Nah, ini sesuai ya, maksudnya ini kan paling besar. Ini berbanding lurus dengan harganya juga nih teman-teman. Ini harganya dia paling tinggi 29.000, seperti itu. Dia paling tinggi 29.000.
Nah, yang ikan asap itu dia kedua tuh, bener kan ya? Dia kedua paling tinggi karena dia 25.000 teman-teman. Dia memang paling kedua ketinggi. Nah, yang paling kecil adalah 19.000. Ini juga yang persentase paling kecil juga yang 19.000 teman-teman ya, yaitu yang ikan kalengan. Gitu. Udah deh, tinggal kita alokasiin aja biaya gabungannya berapa, karena kan kita udah dapat persentasenya. Langsung aja di sini. Itu caranya adalah ini teman-teman ya. Nih, itu seperti ini teman-teman. Ini yang 36750 itu adalah biaya total biaya gabungannya. Yang H51 tuh yang persentasenya teman-teman. Itu berarti tinggal kita sebentar ya. Tinggal kita cari. Nah, dapatlah sekian teman-teman. Pun juga sama ikan asap dan ikan kaleng ya. Itu juga dengan cara yang sama. Tinggal kita kalikan. Seperti itu. Nanti di sini dapatlah. Nah, sama teman-teman ya, 360 750. Itu total harga biaya produksinya. Seperti itu. Nah, ini kan baru keseluruhannya teman-teman ya. Kita baru tahu keseluruhannya. Oh, untuk membuat ikan segar sekian, untuk asap itu sekian. Itu semuanya. Nah, tapi kalau per unitnya berapa sih? Berarti tinggal kita bagi aja. Total biaya gabungannya dibagi sama unitnya. Seperti itu. Jadi ini tinggal kita cari di sini. Nah, dapat deh 202 juta sekian dibagi dengan 9250 kg. Seperti itu. Tinggal kita bagi deh. Di sini ketemu nanti hasilnya. 21.000. Ternyata biaya gabungannya itu adalah 21.000. Nah, berarti nanti di sini misalkan nih ikan segar itu biaya gabungannya 21.000. Iya, biaya per unitnya 21.000, berarti dijualnya 29.000 seperti itu. Berarti mungkin keuntungannya sekitar 8.000 ya teman-teman ya, 8.000-an teman-teman, seperti itu. Nah, berarti ini dengan cara yang sama kita bisa mencari yang ikan asap dan ikan kaleng teman-teman, seperti itu. Nah, ini kita udah dapat semua nih biaya gabungan per unitnya untuk masing-masing ikan segar, ikan asap, dan ikan kaleng menggunakan metode yang nilai jual pada titik pisah. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kita ke yang nilai ini ya, metode terakhir yaitu metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Seperti itu teman-teman. Oke, sebentar. Oke, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Di sini kita pakai tabel juga sama. Di sini kita ada tabel produk, unit, harga jual, total harga jual, biaya proses tambahan, harga jual bersih, proporsi, lokasi biaya gabungan, dan total biaya serta biaya gabungan per unit. Jadi intinya adalah di metode ini itu kita pengen tahu teman-teman si persentase ya, si proporsinya itu berapa sih, sama kayak tadi. Proporsi dari ikan segar itu berapa, proporsi dari ikan asap tuh berapa, proporsi dari ikan kaleng tuh berapa gitu. Cuma di sini bukan berdasarkan, kalau tadi kan berdasarkan harga jual teman-teman ya. Kalau di sini tuh berdasarkan nilai bersih. Nih, berdasarkan harga jual bersih teman-teman. Ini. Nah, harga jual bersih itu maksudnya gimana sih? Nah, jadi ini ceritanya masing-masing produk ini kan itu tuh udah di titik 2 teman-teman. Asumsinya gitu ya. Tadi kan ini kita udah di titik 2. Nah, ini ya, kita udah di titik 2. Dimana titik 2 tuh itu adalah produk-produk ikan yang sudah diolah mendapatkan proses olahan ke-1 gitu. Proses olahan tahap 1 gitu. Nah, sebenarnya dia di titik 2 ini itu belum selesai. Ternyata masih ada titik 3 gitu. Yaitu which is itu adalah proses olahan tahap kedua. Nah, disitulah timbul tahap baru yaitu tahap kedua. Nah, dari tahap kedua itulah kita membutuhkan biaya proses tambahan itu. Nah, karena dia terdapat biaya proses tambahan, jadi dia nambah tuh biayanya. Dia bukan sekedar ini, bukan biaya yang total yang ini teman-teman ya, yang 36750 gitu. Nah, tapi dia itu ditambah dengan biaya proses tambahannya yang ini nih, 4750 dan 1800. Ini untuk 4750 akan ikan asap dan ikan kaleng, itu yang 1800. Seperti itu. Nah, jadi kita pengen tahu sih berapa sih ini kita
harga jual bersihnya itu kalau misalkan biaya proses tambahannya itu nggak dihitung, jadi cuman sekedar unitnya aja berapa gitu, biaya untuk memproduksi unitnya itu harga jualnya gitu. Oke, langsung aja ya biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh. Nah, di sini kita contoh ikan segar berkualitas 1 ya, teman-teman. Nah, di sini unitnya masih sama ya. Ini 9 sekian ya, 9 kg sekian. Harga jualnya, nah untuk yang di titik 3 ya, titik 3 itu 29.000, dia masih sama aja. Itu ini total harga jualnya ya sama aja dia. 268 250 teman-teman. Sama. Ini juga untuk ikan asap dan ikan kaleng. Nah, ini ya. Nah, ini dia bedanya adalah ikan asap tuh dia harganya naik ya. Tadi kan sebelumnya ini 25.000 ya. Kalau di titik 3 dia 31.000. Kalau yang ikan kalengan dia 24.000. Nih ya, sesuai dengan yang di modul. Seperti itu. Nah, ini kan dia, jadi kita berbicara di titik 3 teman-teman gitu. Nah, untuk biaya proses tambahannya itu nanti kita sesuaikan dengan yang ada di modul juga. Seperti itu. Nah, ini dari mana? Ini tuh hasil dari 4750 teman-teman. 4750 itu nominal yang ada di modul untuk biaya tambahan jenis ikan kaleng, ikan asap itu dikali dengan D10 nih ya, yang hijau ini itu adalah total unit dari ikan asap gitu. Tinggal kita kali aja, dapatlah biaya proses tambahannya. Seperti itu. Pun juga sama yang ini 1.800, ini adalah biaya tambahan untuk per unitnya ikan kaleng ya, yang ada di modul di titik 3. Dan yang D104 itu adalah total unit dari si ikan kaleng. Seperti itu. Nah, udah deh, di sini kita tinggal cari harga jual bersihnya nih. Nah, ini dapat untuk ikan segar itu dia sama ya dengan total harga jualnya. Kenapa? Karena di sini dia biaya proses tambahannya nggak ada, 0. Sama ya proses di sini, kenapa 0? Karena dia di sini berdasarkan informasi memang dia nggak butuh biaya tambahan lagi gitu. Dia ya udahlah ikan segar dijual ya dengan ikan segar aja, nggak usah ada proses tambahan, which is di situ nggak ada biaya tambahan untuk memprosesnya lagi gitu. Nah, di sini ikan asap baru nih dia beda ya dengan harga jualnya. Nah, harga jual bersihnya sini sekian teman-teman ya. Dan untuk ikan kaleng sekian. Nah, di sini berkurang teman-teman ya. Kenapa? Karena ini dikurangi dengan biaya proses tambahannya. Itu jadi dia berkurang nilainya. Ini harga jual bersihnya sekian. Seperti itu. Coba kita lihat ya dengan yang di atas, apakah sama ya? Sama ya teman-teman ya. Hampir mirip lah. Nah, beda, tapi beda. Kenapa? Karena dia di sini udah prosesnya di titik 3. Seperti itu. Dia di titik 3 dia memang udah diproses lagi, diolah lagi gitu. Dikasih tambahan bahan-bahan atau bumbu-bumbu lainnya. Makanya dia biayanya lebih tinggi dan itu pun ngaruh ke harga jualnya juga lebih tinggi. Nah, untuk proporsinya berarti kita menggunakan misalkan yang ikan segar tuh berarti pakai harga jual bersihnya dibagi dengan total keseluruhannya teman-teman ya, total keseluruhan harga beli. Berarti di sini itu tinggal kita masukin aja. Nah, ini ya 268.250 harga jual bersihnya dibagi dengan total harga jual bersihnya. Dapatlah dia di sini nanti persentasenya adalah 54 sekian persen. Pun begitu dengan ikan asap dan ikan kaleng teman-teman ya. Nah, dapatlah sekian seperti itu. Nah, alokasi biaya gabungannya itu berarti tinggal kita sama ya. Berarti yang total biaya gabungannya yang 3670 dikali dengan persentasenya. Ini dapatlah sekian teman-teman. Seperti itu. Pun sama dengan yang ikan asap dan ikan kaleng teman-teman. Seperti itu. Terus udah ya alokasi biaya gabungan. Nah, total biaya berarti ini alokasi biaya gabungan ditambah dengan biaya proses tambahan ya teman-teman ya, berdasarkan rumusnya. Seperti itu. Berarti ini sama dengan 195. Tuh. Nah, dia kenapa 195? Kenapa sama? Karena dia biaya proses tambahannya 0 ya teman-teman. Seperti itu. Nah, berarti di sini sama aja teman-teman ya.
Ini tinggal kita cari gitu. Berarti ini, nah ini tuh adalah berasal dari ini ya, alokasi biaya gabungan yang 105 dan ditambah dengan yang biaya proses tambahannya 26.362.500 tambah dengan yang ini, seperti itu teman-teman. Oke, tinggal kita cari biaya gabungan per unitnya adalah sebentar teman-teman ya. Tinggal kita cari biaya gabungan per unitnya adalah totalnya sekian, 21.000, 23.000, 17.000 teman-teman. Seperti itu. Ini tinggal kita bagi-bagi aja sama kayak tadi, total biayanya dibagi dengan total unitnya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, itu sudah selesai teman-teman ya untuk latihan studi kasus yang contoh soal 1 di bab 2 biaya gabungan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.